Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Santi. Selamat pagi Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi juga Bu Santi. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya baik Bu. Baik, terima kasih ya Bu, Ibu sudah bersedia untuk sesi praobservasi ini. Hari ini kita akan membahas rencana pembelajaran yang ingin Ibu Leni sampaikan di kelas 5 nanti. Bagaimana Bu, apakah Ibu sudah siap? Iya Bu Santi, terima kasih sebelumnya karena telah bersedia menjadi coach saya ya. Ya saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran. Hari ini saya akan mengajar bahasa Indonesia, yaitu topik menulis puisi. Bagus sekali Bu. Kira-kira apa tujuan utama dari pembelajaran menulis puisi ini Bu? Saya ingin siswa itu bisa mengungkapkan perasaan dan ide melalui puisi. Selain itu, saya juga berharap mereka bisa memahami struktur dasar dari puisi tersebut dan bisa membuat puisi secara sederhana. Seperti itu, Bu. Baik, menurut saya itu tujuan yang sangat menarik gitu ya Bu ya. Kira-kira strateginya bagaimana Bu untuk mencapai tujuan tersebut? Awal mula strategi yang akan saya ajarkan di kelas itu adalah saya akan memberikan contoh puisi kepada siswa, kemudian saya akan menjelaskan strukturnya, lalu saya akan mengajak siswa untuk berbagi pengalaman pribadi mereka. Setelah itu, mereka akan saya arahkan untuk menulis puisi secara individu, seperti itu. Begitu ya Bu ya. Ya. Menurut saya itu rencana yang sangat baik Bu. Kira-kira nanti untuk menilai keberhasilannya itu bagaimana ya Bu? Saya itu akan melihat seberapa kreatif dan sesuai puisi yang mereka tulis dengan struktur yang telah saya ajarkan. Saya juga akan mengamati keterlibatan siswa dalam berdiskusi dan penulisannya. Baik. Kira-kira apakah ada aspek khusus yang Ibu ingin saya amati selama pembelajaran nanti Bu? Atau adakah kekhawatiran tertentu dalam diri Ibu? Sebenarnya ini Bu Santi, saya tuh sedikit khawatir sama anak-anak, soalnya kan mereka itu kadang-kadang cepat kehilangan konsentrasi. Itu aja sih kekhawatiran saya. Saya mengerti Bu. Baik, saya akan memperhatikan hal itu selama observasi nanti dan kita bisa mendiskusikan strategi tambahan untuk menjaga fokus siswa setelah observasi ya Bu ya. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira cukup Bu. Terima kasih ya Bu Santi atas dukungannya. Baik, sama-sama Bu Leni. Saya yakin Ibu akan melakukan yang terbaik. Saya akan berada di kelas untuk mengamati jalannya pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat tadi. Terima kasih banyak Bu Leni. Sama-sama Bu Santi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Hari ini yang masuk siapa ya teman kalian ya? Abi ya, sakit mungkin ya. Oke, sebelum kita belajar
puisi adalah ragam sastra yang bahasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Leni dan Pak Iwan selaku pengajar praktik dari Guru Penggerak. Sekarang kita akan melaksanakan sesi pasca observasi. Saya dengan Bu Leni ya Bu ya. Atas pembelajaran yang kemarin telah dilaksanakan ya Bu. Baik, terima kasih telah menyelesaikan sesi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Iya Bu Santi, saya merasa cukup lega dan senang karena sebagian besar siswa tampak antusias, meskipun ada beberapa yang tampak kesulitan dalam menulis puisi. Saya setuju Bu, saya juga kemarin menyaksikannya seperti itu ya Bu ya. Jadi saya melihat masih ada beberapa siswa yang tampak kesulitan, tapi ada juga yang tampak bersemangat untuk mendiskusikan inspirasi mereka ya Bu. Nah, berdasarkan pengalaman tadi, aspek apa yang menurut Ibu berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat kemarin? Ini Bu, saya pikir sesi diskusi berjalan dengan lancar. Siswa lebih terbuka untuk berbagi pengalaman pribadi mereka yang bisa dijadikan inspirasi dalam menulis puisi. Dan itu sesuai dengan harapan saya. Betul sekali ya Bu ya. Saya juga mengamati bahwa diskusi tersebut berjalan dengan baik. Namun saya perhatikan ada beberapa siswa yang tampak kehilangan fokus gitu Bu selama belajar tadi, selama menulis puisi tadi begitu. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga keterlibatan siswa selama sesi tadi itu Bu? Ya, saya juga merasa hal yang sama sih Bu. Tantangannya adalah menjaga fokus siswa yang lebih cepat bosan. Beberapa dari mereka mulai kehilangan perhatian setelah beberapa menit menulis. Begitu ya Bu ya. Saya mengerti Bu. Jika melihat kembali ke situasi yang tadi nih Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka supaya tetap fokus gitu Bu? Mungkin saya bisa membuat sesi menulisnya lebih interaktif dengan memberikan waktu untuk beristirahat sejenak atau membuat permainan kata untuk menginspirasi mereka agar tetap terlibat. Baik, menurut saya itu ide yang bagus Bu. Jadi Ibu akan membuat permainan kata gitu ya Bu ya. Ya. Ibu juga bisa mencoba strategi pengelompokan kecil mungkin agar siswa bisa saling berbagi puisi sementara mereka menulis. Jadi ada perubahan dinamika yang membuat mereka tetap fokus begitu Bu Leni. Ya, itu bisa dicoba Bu. Pengelompokan kecil mungkin akan membantu mereka merasa lebih termotivasi karena mereka bisa berbagi langsung dengan teman-temannya. Iya, benar sekali. Baik, bagaimana jika untuk tindak lanjutnya kita coba terapkan pengelompokan kecil di sesi menulis puisi berikutnya dan tambahkan aktivitas interaktif yang Ibu sebutkan. Kita bisa lihat bagaimana dampaknya pada keterlibatan siswa, begitu ya Bu Leni? Sepertinya itu rencana yang bagus ya Bu. Saya akan mencobanya pada pembelajaran berikutnya untuk melihat bagaimana hasilnya. Saya yakin Bu, ini akan membawa dampak positif. Satu hal yang saya apresiasi dari pembelajaran Ibu tadi adalah bagaimana Ibu mampu menciptakan suasana yang mendukung dan menyemangati siswa, terutama saat mereka berbagi pengalaman pribadi. Itu sangat menginspirasi dan membantu siswa merasa nyaman begitu Bu Leni menurut saya. Terima kasih Bu Santi, umpan balik ini sangat membantu saya untuk terus memperbaiki cara mengajar saya. Sama-sama Bu Leni, teruskan semangat positif ini ya Bu, dan saya yakin sesi pembelajaran Ibu akan semakin sukses. Saya menantikan untuk melihat perkembangan selanjutnya. Terima kasih Bu Leni. Sama Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Santi atas waktunya dan Bu Leni. Terima kasih atas waktunya dan semuanya sudah berjalan baik ya, sesuai dengan alur yang dibuat, yaitu alur kita ya dalam kata pertama coaching ini. Semuanya sudah berjalan baik, cuma mungkin saya menyikapi satu aja nih berkaitan dengan pasca observasi yang Ibu Santi lakukan.
Jadi pertama sering berikan ke guru ini apresiasi ya. Iya. Jadi lakukan, kemudian apa yang sudah dilakukan itu kasih apresiasi dari Wisma. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan penilaian Bu Leni ini tadi atas performa mengajarnya ya. Iya. Kemudian berikan dia menilai dirinya, misalkan berapa nih nilai Ibu yang kira-kira nih dari yang sudah dilakukan mengajar itu dari 1 sampai 10 nilainya berapa misalkan gitu. Jadi biar ada gambaran tuh antara Bu Tanti dengan Bu Leni. Misalnya baru 7, berarti masih perlu tuh supaya meningkat jadi 100, berarti kedepannya masih ada tugas lagi Bu Leni kan untuk memperbaiki lagi. Mungkin dalam pembelajaran tadi ada yang kurang tuh, mereka nanti areanya apa sih? Areanya berkaitan dengan ekspresi diri melalui tulisan kreatif ya, kemudian pemahaman puisi kepada siswa, kemudian meningkatkan keterlibatan. Nah, mungkin keterlibatannya di sorotnya tadi kurang ya. Nah, itu mungkin salah satunya yang perlu ditingkatkan, makanya nilainya kurang dari 10 tadi. Nah, makanya terus ditingkatkan ke depannya dan lanjutnya apa gitu ya. Jadi supaya guru itu tahu tuh apa yang menjadi fokusnya ke depan untuk diperbaiki setelah pelaksanaan observasi akademik ini. Mungkin itu aja yang dibagikan. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.